Yes. Screen ibu iki benakno yes. Ibu arep njugo endi? Desktop. Endi rong enek sing di. Ya wis, ya enter screen. Nah, itu. Terus apa sih? Enter. Oh, pencet mana? Oh, langsung. Itu sih. Nah, wait, iki udah. Eh? Apakah sudah muncul screen share saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Halo, mahasiswa semuanya, apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Sudah. Iya, Sudah, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewirausahaan. Ini adalah pertemuan yang pertama. Ya, jadi isinya adalah pendahuluan dulu. Baiklah. Nah, kita mulai dari asal kata ya atau definisi ya. Jadi kewirausahaan itu berasal dari kata wira dan usaha ya. Jadi usaha itu sendiri artinya adalah perwira, pejuang atau pahlawan ya, itu sama semuanya. Nah, bagaimana wirausaha kok bisa sampai pejuang atau pahlawan gitu? Dari apa yang diperjuangkan? Nah, itu kita akan bahas hari ini ya. Satu usaha yaitu suatu upaya memperoleh keberhasilan, kepuasan, kesejahteraan atau kebebasan finansial. Nah, ini. Jadi yang diperjuangkan dalam hal ini adalah kebebasan finansial. Ya, apa itu kebebasan finansial? Kita akan bahas berikutnya ya. Jadi kalau dari definisi kewirausahaan adalah perjuangan ya dalam upaya memenuhi kesejahteraan atau keberhasilan finansial. Ya. Mengapa kok disebut perwira atau pejuang atau pahlawan? Nah, kalian nanti kalau sudah mulai melakukan kegiatan wirausaha nanti silahkan dirasakan apakah betul seperti sebuah perjuangan begitu ya. Nah, yang sudah sering berjibaku dengan berwirausaha sendiri di rumah, nah ini sudah bisa merasakan iya betul memang ya jatuh bangunnya seorang wirausaha dalam memulai kalau sudah menjadi kaya raya sih saya kira sudah hilang pemikiran pernah berjuang bahkan mungkin sudah lupa ya gitu. Tapi untuk memulai itu betul-betul sulit ya. Karena sulitnya itulah maka disebut sebagai pejuang ya. Pejuang ya. Enggak ada pejuang yang enak-enakan enggak ada. Pasti dimulai dari berdarah-darah terlebih dulu ya. Wah, Bu Titi kok menakut-nakuti, ini pelajaran yang menakutkan ya. Ya inilah pelajaran nyata dalam kehidupan ya. Jadi nanti kalian sebagai mahasiswa kimia, nah itu harus mampu ya. Jadi harus mampu kalian ini memperjuangkan usaha kalian supaya berhasil. Nanti baru dirasakan, waduh betul ya. Saking beratnya makanya betul disebut sebagai pahlawan. Pahlawan dalam hal ini memperjuangkan apa kalian? Nah, memperjuangkan kebebasan finansial. Apa itu kebebasan finansial? Ya, nah, gambarannya begini. Ya, kalau saudara sudah mengalami kebebasan finansial itu apa saja yang dibutuhkan bisa terpenuhi. Ya.
Kalau segala keinginan nggak mungkin kita bisa memenuhi seluruh keinginan kita, ya kan? Kebutuhan saja, ya, kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu. Kalau saudara bisa memenuhi setiap kebutuhan saudara, maka itu disebut sebagai kebebasan finansial. Jadi saudara sudah pada tataran kebebasan finansial. Apakah kalian-kalian yang mungkin orang tuanya sudah mapan cukup, ya, itu sudah merasa bebas secara finansial? Nah, saya contohkan begini, misalnya, ya kan, saudara ini kan mahasiswa, ya, oke sajalah kalau musim-musim kemarau begini saudara naik sepeda motor, ya, atau naik angkot, atau naik bis, ya, boleh-boleh saja, tidak masalah. Tapi begitu saudara sudah hujan, saudara kan butuh, ya, ada kendaraan yang membuat saudara tidak kehujanan, ya, mulai dari rumah. Coba, berarti Anda butuh apa? Butuh mobil. Nah, apakah setiap keinginan saudara, Mas, sekarang saya butuh mobil. Nah, kira-kira terpenuhi enggak untuk saat secara langsung seperti itu? Nah, kalau belum, berarti saudara belum ada dalam fase kebebasan finansial. Nah, itu ya. Berarti kira-kira masih perlu diperjuangkan enggak? Nah, kalau jawabannya tidak, perkuliahan ini saya akhiri saja karena saudara tidak punya keinginan untuk membebaskan diri kalian sendiri secara finansial. Nah, itu. Kalau jawabannya iya, oke, kita lanjut, ya. Kita lanjut perkuliahan ini karena saudara akhirnya tahu apa sih yang akan kita dapatkan dari perkuliahan ini. Nah, saya berharap kalian itu akan terbuka, ya, mindsetnya, pikirannya akan terbuka bahwa kalian itu juga sudah sama-sama dewasa dibandingkan dengan orang tua kalian sudah sama-sama dewasa juga, ya kan? Tapi marilah kita berpikir, ya, kalau sebesar saudara ini juga masih mendompleng kepada orang tua, ya kan? Terus kapan orang tua saudara ini akan terbebas? Nah, marilah segera dipikirkan. Ya, saya kan sudah dewasa, ya. Apa salahnya saya memikirkan kebutuhan-kebutuhan saya sendiri? Nah, kalau bisa, kenapa tidak? Nah, seperti itu. Jadi saya berharap kalian mulai pendewasaan diri dalam perkuliahan kewirausahaan ini, ya. Karena saudara sudah harus menjadi pahlawan atau pejuang minimal untuk dirinya sendiri, ya kan? Syukur-syukur, ya, seperti tokoh-tokoh inspiratif itu, ya, masih muda-muda sudah memperjuangkan kehidupan banyak orang, ya, sudah memikirkan bagaimana dia bisa bersedekah, ya, bersedekah atau bersodakoh kepada tetangga kanan kirinya, ya, kepada fakir miskin. Nah, kalau bisa memperjuangkan seperti itu, maka saudara akan dapat dua, ya kan, di dunia dan di akhirat, ya, itu. Nah, makanya sekarang mulai pikirkan, ya. Jadi bagaimana saudara sebagai manusia atau makhluk yang sudah dewasa, apa yang bisa dilakukan minimal untuk diri kalian sendiri, ya. Jadilah pahlawan, pejuang, perwira, minimal untuk diri kalian sendiri, ya kan. Nanti kalau kalian tahu rasanya bagaimana berjuang dan berhasil, maka saudara tidak akan berhenti, ya. Lihat saja itu orang-orang yang sudah berhasil, ya, dengan perusahaan-perusahaannya itu, ya. Contohnya banyak sekali, ya. Katakanlah seperti Nadiem Makarim. Nah, itu sudah berhasil apa? Membuat Gojek. Nah, apa bedanya saudara dengan Pak Nadiem, ya kan? Sama-sama manusia dewasa. Nah, mari coba berpikir. Kalau Pak Nadiem sudah ngudik-ngudik bagaimana orang bisa bertemu antara penjual, pembeli, dan perantara. Nah, di dalam satu wadah Gojek. Nah, itu. Saudara bisa apa sekarang? Ayo. Nah, itu mulai dipikirkan, ya. Itu. Baik, saya lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya. Nah, itu tadi, ya, sudah saya tanyakan, apakah saudara sudah bebas secara finansial saat ini? Nah, saya kira anak presiden pun, ya, belum bebas secara finansial, ya kan? Jadi setiap katakanlah ada model baju, model tas, model sepatu, setiap saat saudara merasa, waduh, saya harus ini harus update. Nah, bisa enggak itu dituruti? Nah, kalau masih ada yang, wah, harus nabung dulu untuk beli mobil, harus nabung dulu kalau mau beli rumah dekat kampus. Nah, idealnya kebutuhan kan seperti itu. Nah, kalau itu belum tercapai, berarti saudara ini belum bebas secara finansial. Oke, kalau begitu kita lanjut, ya. Mari ikuti perkuliahan ini. Nah,
untuk siap-siap bebas secara finansial ya. Saya mengajak kalian saudara-saudara mahasiswa sudah dewasa, sudah waktunya untuk memikirkan minimal dirinya sendiri bagaimana menuju ke arah kebebasan secara finansial. Nah, ini harus bersungguh-sungguh ya. Jadi kelihatannya memang kuliah kewirausahaan ini secara ilmu akademik ya, terutama kimia. Nah, begitu mungkin porsinya paling kecil di antara pelajaran-pelajaran yang lain ya, seperti itu. Tetapi nanti pelajaran hidup itu yang paling banyak di dalam perkuliahan kewirausahaan ini. Ya, bagaimana saudara bisa bertahan dengan pilihan-pilihan usaha saudara nanti ya, yang nanti sebentar lagi kita akan segera pilih juga ya, saudara apa passionnya ya. Nanti silakan berapa malam saudara akan apa ya, memikirkan itu ya, mencari ya di dalam dirinya sendiri ya, itu di dalam dirinya sendiri kira-kira ada apa ya, ada passion apa, ada ketertarikan apa saya ini dengan usaha. Wah, saya ini nggak tertarik usaha apa-apa, saya itu paling senang tidur. Nah, gimana kalau begitu? Nah, itu saudara akan menjadi manusia pasif ya. Manusia pasif itu nanti akan mengganggu manusia-manusia lain di sekitarnya ya, itu. Jadi coba bayangkan kalau saudara tidak mau berusaha, siapa yang akan terganggu ya? Ya sudah pasti orang tua saudara, ya kan? Nah, orang tua saudara makin lama makin tua. Nah, kalau saudara tetap saja tidak bersungguh-sungguh, nanti mengganggu siapa lagi? Nah, mengganggu saudara-saudaranya, ya. Nggak nyaman kan? Nah, lebih baik saudara malah justru menjadi penopang, ya, atau menjadi tulang punggung, ya, atau menjadi sesuatu yang diharapkan oleh keluarga saudara, ya. Kira-kira saudara pilih mana sih? Pilih yang santai-santai hidup, ya sudahlah, wis begini adanya ya. Itu juga di dalam Al-Quran disebutkan atau di dalam Al-Hadis ya, bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau mereka sendiri tidak berusaha untuk mengubahnya. Nah, ini juga berlaku untuk saudara. Apakah saudara meskipun saat ini ya orang tuanya sudah cukup, lalu saudara akan diem-diem saja, wes kuliah seperlunya, pokoknya lulus dan sebagainya. Nah, kira-kira apakah saudara bisa menjadi generasi berikutnya yang bertanggung jawab seperti orang tua saudara? Nah, itu ya. Jadi harus punya tanggung jawab juga untuk generasi berikutnya, yaitu anak cucu kalian. Wah, saya nggak akan beranak pinak kok Bu, saya pokoknya hidup untuk diri saya sendiri. Untuk diri saudara sendiri pun juga perlu perjuangan ya, perlu perjuangan. Nah, sehingga saya katakan tadi perkuliahan kewirausahaan ini sesungguhnya adalah sebuah pencarian yang nyata untuk kehidupanmu, ya kan? Kalau ilmu kimia, nah apakah saudara nanti sudah pasti bekerja di bidang kimia? Nah, belum tentu. Tapi kalau saudara sudah menyiapkan berwirausaha sejak dini, nah itu nanti bisa saudara gunakan untuk menghidupi dirimu sendiri ya, itu. Waduh, kok berat amat ini. Nah, kalau saudara memang sungguh-sungguh ingin berjuang, diniati dari hati, tidak ingin menyusahkan orang lain, bahkan ingin segera ikut ambil bagian dalam kehidupan ini, ya meringankan beban orang lain dan sebagainya, lah maka saudara harus bersiap-siap menuju ke minimal ya bebas secara finansial untuk pribadi saudara sendiri ya. Tetapi di sini saya memberi batas ya, jadi ada batasnya. Karena apa? Kalau saya sudah mendorong mahasiswa untuk berwirausaha, dia bersemangat, nah jiwa muda ini biasanya sulit untuk dikendalikan ya itu. Nah, dalam hal ini saya tetap kasih warning, tunggu lulus dulu. Artinya apa? Saudara boleh berkembang pesat ya, menghasilkan banyak uang ya, income, baik yang pasif income maupun yang aktif income. Artinya apa? Kalau saudara bekerja baru dapat duit, nah itu namanya aktif income. Tapi kalau saudara tidak bekerja pun saudara juga bisa dapat duit. Nah, itu namanya passive income. Boleh saja itu jalan terus, tapi jangan sampai lalu saudara meninggalkan perkuliahan karena banyak kakak-kakak kelas saudara itu begitu sudah tahu bagaimana rasanya mendapatkan keuntungan dari online, sudah tiba-tiba menghilang ya.
Wah, dosennya ini yang bingung mencari ke sana kemari, ya kan? Nah, tiba-tiba sudah ditemukan sudah menjadi pengusaha yang omsetnya 1 bulan 30 juta. Nah, kayak begitu. Sehingga ya sudah ketertarikannya ke ilmu pengetahuan, terutama ke kimia yang rumit ini, menjadi tidak menarik lagi karena lebih menarik uang. Nah, itu saya batasi. Tunggu lulus dulu ya. Dapat uang boleh tapi terpengaruh jangan ya. Terpengaruh sampai bisnis seperti orang-orang di luar sana, terus meninggalkan perkuliahan, nanti kamu sendiri yang rugi. Karena bagaimanapun juga, ya saudara mencari ilmu kimia, mendapatkan gelar, itu nanti suatu saat pasti akan berguna ya. Jadi jangan sampai saudara buru-buru meninggalkan kampus meskipun secara finansial saudara sudah hampir terpenuhi. Nah, seperti itu. Tetap saudara harus fokus awal ke UNESA ini untuk apa? Ya kan? Nah, untuk menjadi sarjana kimia maupun sarjana pendidikan kimia, luluskan dulu, jangan khawatir ya. Ya, jangan khawatir, waduh saya selagi tinggal mertua Bu, gitu ya. Saya selagi tinggal pacar saya Bu. Nah ya, jadi tolong saudara tetap tahan diri supaya lulus dulu ya, baru meninggalkan kampus ya itu. Itu warning saya. Ya. Mengapa kok saya warning begini? Banyak sudah contohnya ya. Tiba-tiba sudah jadi ini caleg. Nah, hendak balik sudah ke UNESA lah itu rugi. Karena suatu saat, ya kan, pasti akan mencari lagi, waduh, caleg, jadi bupati, jadi ini, akhirnya butuh gelar dan sebagainya. Nah, lari-lari ke kampus. Ya sudah di DO sama UNESA, ya kan? Itu. Karena kuliah itu kan ada batasnya juga, ya. Itu. Baik. Nah, kalau bisa, nih coba kalian pikirkan bagaimana merencanakan usaha kalian ini.